Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi, silsilah, dan pendidikan Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat lahir tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, Sunan Derajat dikenal juga dengan nama Maulana Hasyim, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa. Seperti Sunan Bonang kakaknya, ia pun sangat pandai menggubah berbagai jenis tembang macapat pungkur berisi pesan-pesan Islam. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Menginjak usia sekolah, dia belajar langsung kepada Sunan Ampel ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikahi Dewi Sufiah, Raden Qasim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahandanya memintanya menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Luwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya, setelah menguasai pelajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Berdasarkan cerita tutur setempat, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalag, Desa Banjarwati. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia pun mengajar dan menikah di Jalag, mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajar agama Islam.
Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Ia dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Lewat seni dan budaya, Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Sunan Derajat sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Di usia tua, Sunan Derajat tinggal di Dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari Desa Derajat. Disinilah Sunan Derajat menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang, di antaranya singkong mengkok, yaitu seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Sunan Derajat. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.